Selamat malam, selamat malam. Selamat datang di Midnight Live. Ya, sayang sekali timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Vietnam di final Piala AFF. Banyak drama yang terjadi, nanti kita akan bahas bersama bintang tamu kita hari ini, Erwin Fitriansyah. Dan hari ini Midnight Live episode 64. Apa kabar penonton? Baik. Sehat semua ya? Ya memang agak lain cuaca sekarang. Baju yang dijemur, dompet yang kering. Pemasukan kura-kura, pengeluaran balap kuda. Walaupun banyak pikiran, ingat jangan suka ngurusin orang lain. Karena belum tentu orang lain mau kurus. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini kita bahas soal simbol keadilan yang lagi-lagi tercoreng. Hakim yang seharusnya menjaga marwah keadilan malah sibuk menggadaikan keadilan demi saldo yang menggoda iman. Jadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 28 Juli kemarin, Rudi Suparmono, mantan Ketua PN Surabaya, dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa. Dia diduga cawe-cawe atur vonis pembunuhan Ronald Tanur. Plus terima gratifikasi miliaran pas masih aktif ngantor. Pas kuliah belajar hukum pakai pasal dan undang-undang. Pas kerja hukum diatur tebalnya uang. Jaksa bilang Rudi menerima 43.000 dolar Singapura yang kalau dikurskan ke rupiah sekitar 545 juta rupiah. Uangnya didapat dari Lisa Rahmat, pengacara Ronald, tapi jalurnya nggak segampang minta tanda tangan dosen pembimbing pas skripsi. Apalagi skripsinya kan buat dapat ijazah ya. Ijazah yang Jadi begini alurnya, ibunya Ronald, Meriska Wijaya meminta Lisa jadi pengacara. Nah, si Lisa bukannya baca pasal atau pelajari kasus, dia malah cari celah buat ketemuan sama maklar kasus Zarof Rikar. Ya, Zarof Rikar mantan pejabat Mahkamah Agung. Lalu si Zarof mengenalkan Lisa ke Rudi, Lisa ketemu Rudi langsung tanggal 4 Maret 2024. Dia bilang, tolong dong Pak, majelis hakimnya diatur. Rudi yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mungkin lagi kebelet jadi sultan. Nggak pakai basa-basi, harga pas, vonis bebas. Dan sebagai ucapan terima kasih, Rudi dikasih dolar Singapura. Nggak cuma bikin rusak nilai tukar gara-gara dolar, hukum juga ambyar. Setelah kasusnya dibongkar, muncul kejutan lain. Rudi nyimpen duit 21,9 miliar rupiah di rumah. Bukan dalam bentuk rekening atau e-wallet, tapi dalam koper dan ransel. Rudi buka koper isinya duit miliaran. Kalau penonton, jangankan buka koper. Buka rekening aja pakai saldo minimum. Jadi tanggal 14 Januari 2025 lalu penyidik menggeledah rumah Rudi di Cempaka Putih Barat, Jakarta. Dan ditemukan uang dalam berbagai pecahan mata uang. 1,72 miliar rupiah, 383.000 dolar Amerika, setara 6,3 miliar rupiah. Dan lebih dari 1 juta dolar Singapura atau setara hampir 14 miliar rupiah. Totalnya sekitar 21,9 miliar rupiah. Uangnya ditumpuk di koper, dibungkus amplop coklat dan plastik bening. Plastik bening mah biasanya gue buat es teh manis tuh. Es cekek. Dan saksinya adalah Agus, ketua RT yang lagi santai habis subuhan. Mungkin lagi mikir mau nyiram tanaman atau mau nyuci motor. Tiba-tiba diminta penyidik nemenin penggeledahan, ikut ngintip duit koruptor. Saat sidang pada 4 Juli lalu, Agus bilang kalau tim penyidik dibagi 2. 5 orang ngubek rumah, 5 orang ngacak-ngacak garasi. Agus juga cerita kalau saat penggeledahan dia sempat pulang karena lapar. Mau segenting apapun, sarapan harus diutamakan. Ya. Dan pas balik lagi ke lokasi, Agus sudah disuguhi 2 koper isi duit.
Awalnya uang dihitung manual dulu. Ngitung satu-satu, udah kayak ngitung kasbon penonton di warung depan. Belum sampai setengah, akhirnya duit dihitung pakai mesin karena jari petugas udah lelah. Bayangin ngitung duit aja sampai capek. Duit orang soalnya. Kayak bocah pusreng 12 jam nonstop, matanya keder, jarinya gemeter. Nah, saat dihitung pada waktu itu, kata Agus totalnya lebih dari 20 miliar rupiah. Pantesan capek. 20 miliar rupiah kalau ngambil di mesin ATM. Mesin ATM-nya bilang tuh ke mesin sebelah. Bro, A plus gua bro. Bisa aja saya. Menanggapi temuan uang itu dalam sidang 28 Juli kemarin, Rudy ngeles. Dia bilang duit yang dalam pecahan rupiah itu honor saat jadi narasumber Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Narasumber macam apa yang honornya ngalahin gaji komisaris? Ini mah bukan narasumber, tapi banyak sumber. Buat menguatkan alasan, Rudy bawa 2 saksi AD Charge alias saksi yang meringankan. Tapi pas ngomong malah memberatkan. Karena saksi-saksinya bingung. Ada amplop tapi nggak tahu isinya. Ada duit tapi nggak tahu jumlahnya. Ada honor tapi nggak ada buktinya. Mungkin saksinya nggak di briefing dulu. Ya mirip kayak orang butuh validasi. Bikin acara kumpul-kumpul. Misalnya acara reuni. Tapi yang diundang nggak di briefing. Ya tetap aja kelihatan acara palsu. Jadi dijapu saya. Akhirnya jaksa makin garuk-garuk kepala. Bukan karena ketombean, tapi bingung ini duitnya ada tapi nggak ketahuan dari mana. Uang asingnya pun nggak jelas asal usulnya. Kayak mantan yang tiba-tiba ngajak balikan pas kita udah move on. Tiba-tiba ngechat. Hai, apa kabar? Kita mulai dari nol yuk. Lo kira gue SPBU? Ku tahu niat baikmu hanya oplosan. Nggak ada laporan ke KPK, nggak dicatat di LHKPN. Dari 2022 sampai 2025 duitnya ngumpet. Mirip orang ketiga yang disimpan di kontak nama. Bambang tukang gas. Iswahyudi servis AC. Bang pendul galon. Otong pompa air. Jaksa bilang duit itu nggak punya dasar hukum yang sah. Artinya ini harta haram. Jaksa juga bilang kalau Rudy juga sudah membuat malu institusi peradilan dan membuat publik semakin tidak percaya terhadap institusi peradilan. Tapi dalam sidang ada juga yang meringankan Rudy. Katanya Rudy sopan selama sidang, mengaku salah, kepala keluarga dan belum pernah dihukum. Belum pernah dihukum. Apa baru ketahuan? Ibaratnya ini bukan dosa pertama, cuma yang pertama masuk berita. Udah kayak Playboy, ngakunya baru pertama nikah. Ternyata anaknya 5 sulung semua lagi. Menyebar secara merata di mana-mana. Akhirnya jaksa nuntut 7 tahun penjara, denda 750 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Sampai berita ini diturunkan, Rudy belum buka suara. Mungkin lagi nyiapin koper buat pindahan ke rutan. Semoga koper kali ini isinya bukan amplop lagi, tapi sabun, odol, dan garukan punggung. Biar kalau gatel nggak nyusahin orang. Garuk sendiri. Kalau ketua pengadilan aja bisa dagang vonis, terus rakyat biasa harus cari keadilan kemana? Ke tok-tok, IG story. Mau sampai kapan slogan no viral, no justice diterapkan? Story of the moral of the story. Jangan cuma lihat palu dan toga, karena kadang yang tampak kelihatan suci paling jago dagang dosa. Hukum mestinya jadi tempat berlindung, bukan ladang buat cari untung. Dan kalau ini masih terus terjadi, jangan heran kalau hukum kita bukan lagi soal benar atau salah, tapi siapa yang kaya dan siapa yang paling banyak celah.